Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apakah itu hanya kekacauan? Miao Lianhua, alis Willow sedikit mengernyit, dan kemudian telapak kakinya melangkah keluar dari kaki giok mulus dan dengan ringan muncul di teratai kaca kosong, dan dari belakangnya, Anda bisa melihat cabang pinggang setipis Willow. Sosoknya segera muncul di luar rumah gua, dan ketika dia muncul, sosok Chu Jiangye telah menghilang. Nizi, apakah kamu suka Raja Iblis ini sesekali datang ke raja ini untuk melihat-lihat? Aku tahu kamu adalah tipe yang paling cantik di antara manusia, tetapi di mata klan iblisku, kamu tidak berbeda dengan jelek. Miao Lianhua, yang baru saja mendekat, mendengar suara ejekan yang datang dari gua, Liao Lianhua sepertinya sangat tidak menyukai olok-olok dan ejekan semacam ini, dan segera menginjak telapak kakinya, dan karakter emas di bawah kakinya menyebar dalam sekejap, dan langsung pergi ke gua, dan saat berikutnya terdengar jeritan mengerikan dari gua. Nizi, kamu memperlakukan calon suamimu seperti ini adalah tes suami. Liao Lianhua menginjak dan berteriak, naik turun dari gua satu demi satu, dan setelah mengamati bahwa tidak ada yang aneh, kuas muncul di tangan Liao Lianhua, dan dia melambaikannya ke udara, memercikkan sepotong cahaya keemasan. Ketika lampu keemasan ini jatuh, mereka berubah menjadi karakter halus dan jatuh lagi di gua yang terdiri dari batu-batu hitam ini. Hati ini terdiri dari penekan iblis, dan harus ditekan. Sepertinya hukumannya tidak cukup. Setelah Miao Lianhua selesai berbicara, paku 3 inci muncul di telapak tangannya, dan dengan lambaian tangannya, ini harus terbang keluar, dan pena itu menembus alis Raja Iblis Mosu. Kulit Raja Iblis berubah dari putih menjadi merah, dan kemudian dari merah menjadi ungu dan hitam. Dia gemetar di sekujur tubuhnya, dia tidak bisa mati, tapi itu sangat menyakitkan. Rasa sakit dari apa yang telah Anda lakukan jauh lebih sedikit. Belas kasihan palsu dan belas kasih palsu, Anda membunuh klan iblis saya, dan menggunakan budidaya pil iblis klan iblis saya untuk memakan orang dan memakan dewa. Apa yang salah dengan apa yang telah saya lakukan? Apa dosa saya? Jika bukan karena perhitunganmu, aku akan memakan apa yang disebut dewamu. Raja Iblis Mosue menahan rasa sakit yang parah dan membuat kejutan, dan raungan hati ini berani merajalela. Sepertinya pelajaran itu tidak cukup, Liao Lianhua mendengus dingin, mengendalikan metode penekanan, menghancurkan tubuhnya lagi, dan kemudian menggunakan kuas di tangannya untuk menulis kata angin di kehampaan, terbang ke gua, berubah menjadi kata dan menempel di mulut Mosu, membuatnya benar-benar sunyi. Liao Lianhua menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia tidak ingin tinggal di hati ini sedetik pun kemudian, setelah mengambil langkah, bayangan indah menghilang, total 4 orang. Penampilan mereka telah terukir dalam ingatan saya, tetapi 3 orang sebelumnya tampaknya jelas berbeda dari orang terakhir yang datang, dan dia tidak ingin ikut dengannya. Yang lebih berbeda adalah dia memiliki niat membunuh yang nyata terhadap saya, tetapi perasaan ini sangat aneh. Dia ingin membunuh saya, tetapi dia meninggalkan jejak kehidupan dalam situasi putus asa itu. Itu tidak dapat diverifikasi, tetapi itu adalah kebangkrutan. Alam Xiaoyan diblokir, dan pada saat inilah dia menutup matanya dan menganalisis pertempuran putus asa. Jelas tidak ada kehidupan, tidak ada jalan keluar, itu dalam krisis yang begitu kuat, tetapi dia menang dengan kekuatannya sendiri. Melihat melalui pohon ilahi, tidak ada harapan untuk perang. Pria keempat tampaknya telah menempatkan saya dalam situasi putus asa, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang memberi saya kehidupan dalam pertempuran ini. Jika mereka bertiga benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga, mereka pasti akan mendorongku ke dalam situasi putus asa pada akhirnya. Kemunculan orang keempat ini adalah kecelakaan yang jelas tidak konsisten dengan ketiga orang ini, dan ada poin yang paling kritis. Poin ingatan yang dia tinggalkan dan karakter emas di tangan hitam adalah petunjuk, dan tidak sulit untuk menemukannya. Mungkinkah dia melakukan ini karena dia ingin saya menemukannya? Xiaoyan mencubit dagunya, dan pikirannya menjadi lebih kuat. Tingkat bentuk monster tua ini tidak memiliki tangan hitam layu yang muncul begitu sederhana di permukaan, dan mereka dapat sepenuhnya menghancurkan Xiaoyan, tetapi pada saat kritis itu, mereka sengaja meninggalkan cara untuk hidup, dan bahkan sepertinya menebak punggung Xiaoyan, umumnya hanya untuk membalas dendam, tetapi ketiga orang itu akan menjadi target utama. Adapun tangan hitam layu ini, tidak sesederhana itu,
garis-garis pada jubah brokat sepertinya telah terlihat sebelumnya. Dia seharusnya berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Xiao Yan terus mengingat, melalui garis di Gunung Aneh, dan kemudian mengingat saat ketika alam kuno iblis abadi, seorang pria bernama Long Biao, dia juga berasal dari jubah aneh alam Dewa Sembilan Surga memiliki garis serupa pada jubahnya. Tentu saja, ingatannya sedikit kabur, tetapi tidak sulit untuk membuat beberapa kesan dengan kekuatan anti-inflamasi. Ada juga pria dengan kekuatan seorang prajurit yang sangat tinggi, dan pancaran iblis yang berfluktuasi yang berasal dari tubuhnya lebih sulit untuk dinilai, tetapi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya dengan penampilan dan kemampuannya yang vulgar. Wanita terakhir terlihat sangat aneh, pada pandangan pertama, dia bukan ras manusia seperti iblis atau iblis, dan cabang-cabang yang tumbuh di tubuhnya semuanya aneh. Mungkin itu dari dunia pegunungan dan lautan. Xiao Yan akan melalui karakteristik mereka satu persatu, dan dia tidak dapat mengingat siapa musuhnya. Sejak dia bergerak, dia telah membentuk dendam, dan niat membunuh mereka. Xiao Yan pasti akan mengembalikan mereka. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik kelima. Jika klon Yuan Shen dapat menerobos ke cermin kuno, ditambah kekuatan dewa, melangkah lebih jauh, selama tidak ada kekuatan gabungan, dan situasi yang ditangani pada saat yang sama akan dipatahkan satu persatu. Saya percaya diri. Faktanya, ketika mereka datang ke sini, pikiran sebenarnya Xiao Yan tentang mereka bukanlah untuk membunuh, tetapi menggunakan kekuatan mereka untuk berjuang untuk sensi. Selama mereka memiliki kekuatan untuk memaafkan, mereka dapat mengendalikan mereka untuk berjuang untuk sensi. Bagaimanapun, mereka juga berjuang untuk orang lain. Mengapa mereka tidak bisa menggunakannya untuk diri mereka sendiri? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan waktu berlalu dengan tenang di antara pikiran, dan orang-orang dari klan Dreadnought masih berada di luar angkasa dan tidak keluar. Tapi nafasnya, Xiao Yan sekarang dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka semua telah mendapatkan kekuatan penciptaan di dalamnya, dan mereka semua telah membuat terobosan. Hanya saja blokade dewa belum dicabut, dan meskipun kemarahan tengah ini sangat kuat, harga yang dibayarkan sebenarnya sangat besar. Jika tidak ada kartu penyelamat jiwa, atau ada penyergapan musuh saat ini adalah rencana pembunuh Xiao Yan yang sebenarnya, dan Xiao Yan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan keadaan seperti itu. Sekarang, satu-satunya hal yang dia miliki adalah kekuatan jiwa keheningan, dan dalam plot klon dewa asli, bintang kembar juga merupakan kekuatan simbiosis. Bagaimana kemampuan orang lain ini tampaknya dapat berkomunikasi dengan leluhur dewa primordial dan mendapatkan kemampuannya untuk waktu yang singkat. Dewa tidak mematahkan blokade, Xiao Yan terus berpikir, ini juga ringkasan setelah perang. Apa yang diperoleh dalam pertempuran ini? Apa yang direalisasikan? Setelah pertempuran seperti itu, dia menyadari bahwa dewa primordial tulang raksasa yang hilangnya masih memiliki 3 bayangan hitam, dan dia tidak pernah muncul, jadi dia juga nenek moyang dewa primordial lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.